Oke, halo, selamat siang. Kita lanjut lagi ya mengenai materi garis dan sudut, masih kepada pembahasan latihan soal ujian sekolah matematika tingkat SMP. Jadi materi garis dan sudut itu ada di kelas 7. Ya, silahkan dibuka lagi catatannya. Oke, jadi garis dan sudut itu harus kalian pahami sebelum anak-anak masuk ke geometri tingkat lanjut, seperti mengenal bangun datar, bangun ruang, jadi harus tahu dulu hubungan antar garisnya seperti apa, hubungan antar sudutnya, ya kan? Cara penulisan garisnya, penulisan sudutnya, jadi itu dipelajari di awal kelas 7. Oke? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya sedikit mengulas mengenai hubungan antar sudut. Jadi tipsnya, jika menemukan gambar seperti ini, harus tahu hubungan antar sudutnya. Jadi tidak perlu cari satu persatu. Oke? Nah, yang pertama adalah perhatikan pada gambar bintang yang berwarna merah. Di sini ada di angka 2 dan angka 3. Perhatikan, sudut di angka 2 ini dia menghadapnya ke arah atas, ya kan? Kalau yang di angka 3 menghadapnya ke arah bawah. Nah, dia saling menolak ya, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Makanya dikatakan dia sudut yang bertolak belakang. Besar sudutnya adalah sama. Jadi kalau di angka 2 besarnya 100 derajat, maka di angka 3 juga 100 derajat. Oke? Begitu pula untuk angka 5 dan angka 8, ya, bintang yang warna kuning. Itu yang satu menghadapnya ke atas, yang satu ke bawah. Saling menolak dia. Makanya dia dikatakan bertolak belakang. Oke? Coba cari, apakah ada sudut yang bertolak belakang lagi? 1 dan 4. Oke, 6 dan 7. Jadi mereka itu sudutnya sama. Pahami ya? Oke, yang kedua. Perhatikan yang gambar bintang warna merah. Nomor 2 sama nomor 6. Nomor 2 itu menghadapnya ke atas. Nomor 6 menghadap ke atas juga. Menghadap ke arah yang sama ya. Jadi dia dikatakan sudutnya sehadap, menghadap ke arah yang sama. Karena dia sudutnya sehadap, berarti besar sudutnya adalah sama. Oke, ada lagi yang sehadap? Ada. Yang sehadap ada lagi 3 dan 7. Nah, ini menghadap ke bawah, 7 juga ke bawah. Oke, itu sudut sehadap. Ada lagi berarti selain warna bintang warna merah dan warna kuning. Ada ya, misal 1 dan 5 pasangannya. 4 dan 8 pasangannya. Oke, paham ya? Itu sudut sehadap. Yang ketiga. Nah, di ini ada angka 3, 4, 5, 6 yang ada bintangnya. Ya, dia ada di bagian dalam kan? Terkepung oleh 2 garis, ya kan? Ada di bagian dalam. Nah, berarti dia namanya sudut dalam nih. Si sudut 3, 4, 5, 6 adalah sudut dalam. Sedangkan yang ada di luar, angka 1, 2, 7, dan 8 dikatakan sudut luar. Oke, sekarang hubungan antar sudutnya yang bintang warna merah, 4 dan 6. 4 dan 6 ini dia sama-sama di sebelah kanan. Ya kan? Berada di pihak kanan. Sedangkan yang warna kuning, 3 dan 5 ini ada di pihak kiri. Nah, maka dari itu, sudut ini dikatakan sepihak dalam atau dalam sepihak. Besar sudutnya adalah total keduanya 180 derajat. Oke, jadi sudut 4 ditambah sama besar sudut 6 itu harus 180. Besar sudut 3 ditambah sudut 5 besarnya juga 180. Gitu ya. Itu sudut sepihak dalam. Ada sepihak dalam, ada juga sepihak luar. Nah, ini sepihak luar. Ya, perhatikan warna yang sama. 2 dan 8. Nah, ini di bagian kanan. 1 dan 7 ada di sebelah kiri. Makanya dia dikatakan sepihak kanan dan sepihak kiri. Ada sudutnya di bagian luar ya. Ini. Total sudutnya 180
Jadi sudut 2 ditambah sama sudut 8 itu kalau dijumlah 180 derajat. Sudut 1 sama sudut 7 juga demikian, 180 derajat. Oke? Itu sepihak luar dan sepihak dalam, sudah ya? Oke. Kenapa 180? Nah, karena sudut 2 dan 8 itu ada atau menempel pada satu garis yang sama. Nah, dia menempel pada satu garis yang sama. Nah, ini garisnya ini. Nah, garis lurus yang ini. Kan, dia menempel di garis ini, 8 juga sama. Satu garis ini, satu garis lurus itu adalah sudut berpelurus besarnya 180. Maka dari itu, sudut 2 ditambah sudut 8, totalnya juga harus 180. Ya, itu. Selanjutnya, ini adalah sudut dalam berseberangan. Ya, angka 3 sama angka 6 itu adalah sudut ada di bagian dalam. Makanya dikatakan sudut dalam. Kenapa berseberangan? Ya, karena dia menyeberang. Nih, 3 sama 6 kan berseberangan ya. Yang satu di kanan, yang satu di kiri menyeberang. Makanya dikatakan berseberangan dalam. Besar sudutnya adalah sama. Selain 3 dan 6, ada juga 4 dan 5. Ini juga berseberangan dalam. Oke. Kalau ada berseberangan dalam, ada juga berseberangan luar. Jadi ada sudut 2 dan 7. Ada juga 1 dan 8. Ya, ada 2 dan 7, ada juga 1 dan 8. Oke. Besar sudutnya sama. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ini. Tentukan besar sudut F pada gambar di bawah ini. Nah, sudut F itu kan ada di dekatnya 35. Ini ya, ini sudut F. Berarti, bagaimana hubungan sudut F? Nah, sudut F itu sama halnya dengan angka 4 sama angka 5, ya nggak? Yang 4 itu adalah sudut F, yang angka 5 itu adalah sudut 48 derajat. Ya kan? Tuh. Berarti dia dikatakan hubungan antar sudutnya gimana? Ya, hubungannya adalah berseberangan dalam. Ya, yang satu di kanan, yang satu di kiri, dia saling menyeberang. Nah, jadi besar sudutnya sama. Kalau yang satu 48, berarti yang satu juga sudutnya 48. Berarti yang F itu sudutnya 48. Oke? Bisa ya? Oke. Selanjutnya. Nah, kalau tadi sudut F udah dapet tuh 48. Saya tulis di sini 48. Sekarang saya akan bertanya berapa besar sudut G. Sudut G itu ada di dalam segitiga. Kalau saya gambarkan seperti ini. Ya kan? Ini F-nya yang 48 itu, ini 35, terus yang ini adalah G-nya. Ingat, sudut dalam satu segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Jadi, sudut F ditambah 35 ditambah G totalnya harus 180. Di 48 ditambah 35 ditambah G, ya, ini G harus 180. Oke, 48 ditambah dengan 35. Itu adalah 83. Ditambah sudut G, totalnya 180. Jadi, besar sudut G itu adalah 97 derajat. Nah, kalau yang G 97 derajat, berarti yang E berapa? Nah, perhatikan hubungan antar ini sudutnya. Ada sudut yang berpenyiku. Nah, dia membentuk huruf L. Nah, berpenyiku, tegak lurus. Jumlah semua sudut-sudutnya yang ada di dalam penyiku ini totalnya harus 90. Yang kedua, sudut berpelurus. Jumlah semua sudut yang ada di garis lurus totalnya harus 180.
Dan yang terakhir sudut bertolak belakang. Yang tadi ya, menghadapnya berlawanan. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Bertolak belakang besarnya sama. Kira-kira yang ini, nah, ada 48, 97, dan E. Dia sudutnya pakai konsep yang berpenyiku, berpelurus, atau bertolak belakang. Ya, pakainya berpelurus karena 48, 97, dan E itu menempel pada satu garis lurus. Jadi, total ketiganya harus 180. Paham ya? Jadi, kalau saya punya 48 ditambah 97 ditambah si E, totalnya harus 180. Oke, kita hitung 48 ditambah 97 adalah 145, ditambah sudut E harus 180. Ya kan? Berarti sudut E saja adalah 180 dikurangi 145. Berarti E adalah 35 derajat. Oh, sudut E ketemu 35 derajat. Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Pada soal yang ini, tentukan jumlah besar sudut P dan R pada gambar di bawah ini. Oke, perhatikan tipsnya kembali. Pahami baik-baik hubungan antar sudut. Ya, pada gambar ini di kanan ada sudut bertolak belakang, sehadap, sepihak, luar berseberangan, dalam berseberangan juga. Oke, kemudian ada sudut berpenyiku, yang mana total semua sudutnya 90 derajat. Sudut berpelurus yang berada di garis lurus, total semua sudutnya 180 dan bertolak belakang. Ya, besar sudutnya yang saling menolak itu adalah sama. Perhatikan pada sudut yang diketahui dulu nih. Ada 75 derajat dan 60 derajat. Kita akan cari sudut M dulu, karena dia ada di dalam satu segitiga kan, yang sama. Nah, karena di dalam satu segitiga itu sudutnya totalnya 180 derajat, jadi kita punya 75 ditambah 60 ditambah M juga harus 180 derajat. Ya kan? Oke, M ditambah dengan 75 tambah 60, 135. Sama dengan 180. Berarti nilai M adalah 180 dikurangi 135. Menjadi M-nya 45 derajat. Oke, kalau M 45, berarti sudut P kita bisa temukan dengan cara hubungannya yaitu dalam berseberangan. Ya, nih, saya bantu gambarkan. Jadi ini sama sini ya, dia dalam berseberangan. Jadi besar sudutnya sama. Kalau sudut M-nya ketemu 45, berarti sudut P-nya ketemu 45. Ya. Nah, sudut R-nya juga dalam berseberangan tuh dengan si 60. Jadi banyak ya yang berseberangan ya, sudut P dengan M, R-nya dengan 60. Dia sama-sama dalam berseberangan. Berarti karena ditanyakan jumlah sudut P tambah R, berarti totalnya 60 tambah 45, 105 derajat. Nah, pertanyaannya akan diganti nih. Kalau misal saya minta sudut Q, nah, perhatikan sudut Q itu dia berada di satu garis lurus dengan si 60, ya kan? Q kemudian 60 berada di satu garis, artinya dia sudutnya berpelurus. Makanya sudut Q tambah 60 harus 180. Jadi besar Q adalah 180 dikurangi 60 adalah 120. Gitu, ya. Oke, sekarang sudut N. Nah, sudut N itu juga dalam satu garis lurus dengan sudut M. M sama N dalam satu garis lurus, makanya berpelurus. Total semuanya harus 180. Oke, sudut M tadi kita di awal udah ketemu 45 ditambah dengan N yang belum diketahui sama dengan 180. Jadi sudut N sama dengan 180 dikurangi 45 menjadi 135.
Gitu ya. Jadi, dengan mengenal hubungan antar sudut, anak-anak lebih mudah mencari tahu berapa besar sudut-sudut yang tidak diketahui. Oke, kita lanjut lagi. Yang soal berikutnya. Ada 110, ada 50, dan ada sudut A. Kita disuruh mencari besar sudut A. Nah, pahami nih di sini, perhatikan gambarnya baik-baik. Ini ada satu garis lurus ya. Ingat, satu garis lurus besarnya adalah 180 derajat. Jadi, 110 tambah berapa agar 180 derajat? Nah, ditambah dengan 70. Jadi, ini saya ganti menjadi 70. Oke, paham ya? Kemudian, di sini untuk mencari sudut A, kita gunakan konsep jumlah sudut dalam segitiga. Ya, karena 70, 50, dan A itu adalah dalam satu segitiga yang sama. Jadi jumlah ketiganya harus 180. Makanya sudut A tambah 70 tambah 50, totalnya 180. Jadi sudut A sama dengan 180 dikurangi 120. A ketemu 60 derajat. Gitu, oke? Paham ya? Nah, itu adalah materi mengenai garis dan sudut pada materi kelas 7. Jadi kata kuncinya anak-anak adalah pahami hubungan antar sudut. Pahami ketiga sudut yang pokok ini ada berpenyiku, berpelurus, dan bertolak belakang. Ya, yang satu lagi pahami mengenai gambar yang ini. Ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Ya, tadi ada yang dalam berseberangan, luar berseberangan, bertolak belakang, dalam sepihak, luar sepihak, yang sehadap. Nah, itu dipahami baik-baik. Kita ketemu lagi di materi berikutnya nanti mengenai pola bilangan. Nah, berarti materi kelas 7 sudah selesai, kita lanjut di materi kelas 8. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.